Selamat datang di channel Petapa Aura. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya teman-teman. Yuk, sama-sama kembangkan channel ini. Terima kasih. Lelaki legendaris bab 361 hingga 370. Yang mengejutkan Lionel, pria di depannya tidak lain adalah Sean Jones, putra sulung keluarga Jones. Ayahnya adalah kepala keluarga, tetapi yang lebih penting, pamannya adalah gubernur Gypsdale. Lionel segera merasakan hawa dingin di punggungnya. Apa yang dilakukan iblis ini di sini? Apapun itu, dia bukan orang yang bisa diganggu, dan tidak ada gunanya bagiku untuk menyinggung perasaannya. Begitu Sean mendengar Lionel, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melontarkan tatapan merendahkan. Oh, apakah kamu mengenal saya? Dia hanya seorang kapten polisi rendahan. Tidak mengherankan bahwa saya tidak tahu siapa dia. Selain itu, ada ratusan kapten polisi di Gypsdale. Bagaimana saya bisa tahu mereka semua? Saya bersedia. Tentu saja, saya tahu. Lionel menjawab dengan rendah hati. Siapa di Gypsdale yang tidak tahu siapa dirimu? Omong-omong, Tuan Jones, apakah Anda yang menelepon polisi? Itu benar. Sean menjawab dengan anggukan. Kalau begitu, di mana teroris yang kamu sebutkan? Lionel bertanya sambil melihat sekeliling. Berusaha sekuat tenaga, dia tidak bisa melihat sama sekali. Satu-satunya yang ada di sini adalah staf hotel dan tamu. Bagaimana bisa ada teroris? Detik berikutnya, Sean menuding Jonathan. Dia orangnya. Dia. Lionel menatap ke arah yang ditunjuk Sean dan membeku di jalurnya. Padahal Jonathan punya darah di sekujur tubuhnya, dia terlihat sangat muda sehingga dia paling banyak adalah lulusan baru. Bagaimana bisa orang seperti itu menjadi teroris? Wajah Sean langsung menjadi gelap. Apa yang salah? Bentaknya. Apakah kamu meragukan kata-kataku? Beraninya siapapun di Gypsdale mempertanyakan kata-kataku. Keberanian? Tidak, bukan itu yang kumaksud. Lionel buru-buru menjelaskan ketika dia menyadari Sean akan menjadi marah. Sayangnya, sebelum dia bisa mengatakan hal lain, yang terakhir menyela, lalu apa maksudmu? Dengar, aku melihat orang ini membunuh ratusan orang kemarin di Shadow Dragon Pool. Setelah mendengar itu, Lionel memucat. Apa, ratusan orang, dan Anda menyaksikan semuanya? Apakah pria itu benar-benar memusnahkan ratusan orang? Bukankah itu membuatnya menjadi pembunuh psikopat? Jika begitu, bahkan 100 hukuman mati tidak akan cukup baginya. Tentu saja, balas Sean, kesal karena Lionel terdengar sangat meragukannya. Mengapa kamu masih berdiri di sana? Apa kau tidak akan menyeretnya kembali ke stasiun? Ya, Tuan Jones. Mendengar instruksi Sean, Lionel dengan cepat memberi isyarat kepada bawahannya. Borgol orang ini dan bawa dia kembali ke stasiun. Jika dia melawan sedikit saja, tembak dia di tempat. Saat Lionel memberi perintah, ada binar kegembiraan di matanya. Lagi pula, siapapun yang mampu menembak ratusan orang tidak diragukan lagi adalah teroris yang sangat berbahaya, dan itu akan menjadi pencapaian puncak Lionel jika dia bisa menjatuhkan penjahat seperti itu. Sejauh yang dia tahu, dia bahkan mungkin dipromosikan ke posisi kepala polisi Gypsdale. Iya Pak, atas perintah Lionel, petugas polisi di belakangnya segera mengangkat senjata dan mendekati Jonathan. Jonathan, bagaimanapun, tetap tidak terpengaruh oleh semua yang terjadi. Sebaliknya, dia menoleh ke Lionel dengan tatapan berwajah batu. Hanya karena dia bilang aku teroris, kamu langsung percaya kata-katanya. Apakah ini cara kantor polisi Gypsdale menangani kasusnya? Begitu Jonathan mengucapkan kalimat terakhir, nada suaranya berubah menjadi sangat dingin, sampai-sampai Lionel pun terkejut. Cukup dengan omong kosongmu. Siapa Anda untuk mengkritik cara kami bekerja di kantor polisi Gypsdale? Lionel mendengus sambil memelototi Jonathan. Kemudian, dia melambaikan tangan ke bawahannya lagi. Jangan hanya berdiri di sana. Bawa dia kembali ke stasiun sekarang. Iya Pak. Dengan itu, petugas polisi langsung beraksi dan menerjang Jonathan. Namun, pada saat itu, yang terakhir dengan santai menjentikkan rokoknya yang setengah dihisap dan menatap Lionel. Sepertinya kamu tidak akan masuk akal, itu juga karena aku benci berdebat dengan orang lain. Teriaknya. Jonathan kemudian berkata, kamu ingin menangkapku? Ya. Sayang sekali, tetapi Anda tidak memenuhi syarat untuk itu. Suruh kepala polisimu menemuiku. Setelah mendengar itu, Lionel hanya bisa mencibir padanya. Temui kepala polisi kita. Siapa kamu pikir kamu?
Tetapi jika Anda benar-benar harus melakukannya, Anda akan punya banyak waktu untuk melakukannya begitu Anda berada di kantor polisi. Segera setelah itu, Lionel memberi isyarat kepada petugas lainnya. Lanjutkan, tangkap dia sekarang. Iya Pak, beberapa petugas polisi dengan cepat melangkah maju dan mengepung Jonathan, tampaknya siap menyerang kapan saja. Petugas lainnya mengarahkan senjata mereka padanya, tampak seperti mereka akan menembak tanpa ragu jika dia melakukan sesuatu yang gegabah. Aku sudah mengatakan agar kepala polisimu menemuiku. Jonathan menggerutu saat kilatan ketidaksabaran melintas di matanya. Aku tidak punya banyak waktu, jadi sebaiknya kamu tidak menyia-nyiakan yang tersisa. Juga, saya benci orang-orang menodongkan senjata ke arah saya. Orang terakhir yang melakukan itu telah dihancurkan. Apakah kamu mencoba menakutiku? Lionel bertanya dengan tawa dingin. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Anda mengancam polisi. Itu kejahatan serius, dan untuk itu saja, aku bisa mengeksekusimu di tempat. Mata Jonathan menjadi dingin ketika dia mendengar kata-kata itu. Eksekusi aku di tempat. Siapa yang memberimu nyali untuk mengatakan itu padaku? Tanpa basa-basi lagi, dia bergegas maju untuk meraih pergelangan tangan Lionel dengan tangan kanannya dan memelintirnya dengan keras. Pada saat itu, suara patah tulang yang memuakkan terdengar, yang membuat semua orang ngeri. Jonathan telah mematahkan pergelangan tangan Lionel. Pistol yang terakhir juga jatuh dan mendarat di tangan Jonathan. Anda, beraninya kamu menyerang polisi. Lionel bergemuruh, geram karena Jonathan telah menyentuhnya dan bahkan merebut senjatanya. Sudah kubilang aku benci orang-orang menodongkan senjata ke arahku. Apa kau tidak mengerti kata-kataku? Setelah mengatakan itu, Jonathan mengangkat kakinya dan menendang perut kapten polisi itu. Sayangnya, tendangannya begitu kuat sehingga Lionel tidak bisa bereaksi tepat waktu. Sebelum dia menyadarinya, dia telah jatuh berlutut di depan Jonathan dengan suara keras. Lionel memucat ketika dia mendapati dirinya menatap laras senjatanya. Apa kamu tahu apa yang kamu lakukan sekarang? Anda menyerang polisi. Sebagai seorang kapten polisi, dia hanya menjadi orang yang mengarahkan senjatanya ke orang lain, bukan sebaliknya. Selain itu, tidak ada orang normal yang berani mengancamnya dengan itu. Menyerang polisi, bagaimana mungkin orang sepertimu cocok menjadi petugas polisi? Jonathan mencibir. Dia melanjutkan, jangan khawatir. Aku tidak akan membunuhmu. Aku tidak ingin kotoranmu mengotori tanganku. Kemudian, dia dengan santai mengangkat tangannya dan menembak Lionel di lutut, mengirimkan peluru emas menembus kaki yang terakhir. Didikan ini untuk mengingatkan Anda untuk memperhatikan diri sendiri di sekitar saya. Anda sebaiknya tidak melakukan apapun yang tidak saya sukai. Kalau tidak, saya mungkin akan mengirim peluru berikutnya ke kepala Anda. Jonathan memperingatkan sambil menyematkan Lionel dengan tatapan baja. Telepon kepala polisimu. Suruh dia menemuiku. Dia kemudian memerintahkan. Saya yang akan menelepon. Aku akan menelepon sekarang. Saat dia menatap laras senjatanya, Lionel tidak punya pilihan selain menyerah. Tanpa keluhan lebih lanjut, dia meraih teleponnya dan menelepon atasannya. Dia memulai, Chief, ini Kapten Tim 2, Lionel Moretz. Saya telah bertemu dengan bahaya di Gypsdale International Hotel. Tolong kirimkan bala bantuan secepat mungkin. Kamu dalam bahaya. Tepatnya masalah apa yang kamu alami? Tanya suara kasar dan kasar melalui telepon. Mulai Lionel. Dia melirik Jonathan sebelum dia dengan hati-hati melanjutkan, aku menabrak seorang teroris. Seorang saksi mata secara pribadi melihatnya membunuh ratusan orang, dan dia bahkan menodongkan pistol ke arah saya saat dia meminta Anda datang untuk menemuinya secara langsung. Setelah mendengar kata-kata Lionel, orang di ujung telepon dengan tidak sabar berteriak, dasar idiot yang tidak berguna. Tahan dia untukku. Saya akan segera datang dengan tim. Dengan itu, dia melanjutkan untuk mengakhiri panggilan dan tidak repot menunggu Lionel menjawab. Aku sudah menelepon, seru Lionel sambil berbalik dan menatap Jonathan. Bukankah kamu ingin menangkapku? Mengapa Anda tidak memintanya untuk datang dengan lebih banyak pria? Tanya Jonathan acuh tak acuh sambil menatap Lionel. Selain itu, apakah kamu ingat apa yang aku katakan kepadamu sebelumnya? Apa? Tanya Lionel cemas di tengah kebingungannya. Cara dia sekarang, dia hampir tidak bisa merangkai dua kata bersama untuk membentuk kalimat yang koheren.
Dia takut Jonathan akan meledakkan otaknya kapan saja. Saya mengatakan bahwa saya benar-benar benci senjata diarahkan ke saya, kata Jonathan dengan dingin. Turunkan senjatamu, kalian semua. Seru Lionel langsung menanggapi ucapan Jonathan sambil memelototi kerumunan polisi yang mengerumuni mereka. Kelompok itu segera bereaksi dan menurunkan senjata mereka tanpa ragu sedikit pun. Dalam sekejap, pemandangan di lobi hotel berubah drastis. Sekarang, petugas polisi tak terhitung jumlahnya berdiri diam saat mereka menyaksikan Jonathan mengarahkan senjatanya ke Lionel tanpa daya. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk campur tangan. Saat dia melihat Lionel disandera tanpa daya dan ditahan di bawah todongan senjata seperti orang bodoh oleh Jonathan, Sean hanya bisa mengutuk dengan keras, "Dasar idiot. Dasar orang bodoh yang tidak berguna." Dia telah memanggil polisi dengan maksud agar mereka bersatu untuk menangkap Jonathan. Namun, kapten mereka benar-benar berlutut di depan Jonathan menyerah dan bahkan tidak berani bergerak sedikit pun. "Tembak dia, brengsek. Pergilah dan tembak dia sekarang di tempatnya berdiri. Saya akan menanggung konsekuensinya jika terjadi kesalahan." Mencerca Sean di bagian atas paru-parunya di kerumunan petugas polisi. Namun, salah satu dari mereka menjawab dengan gagap, "Bagaimana dengan kapten kita? Bahkan jika dia jatuh di sini, dia akan mati saat menjalankan tugas. Itu akan menjadi kehormatannya. Sebagai petugas polisi, bagaimana Anda bisa membiarkan penjahat menyandera salah satu dari Anda dan mengancam Anda seperti ini? Bisakah Anda bahkan menyebut diri Anda polisi? Tembak dia sekarang," seru Sean dengan marah setelah mendengar kata-kata petugas itu. Rasa dingin menggigil di sekujur tubuh Lionel saat dia mendengar teriakan Sean. Ia langsung meneriaki anak buahnya, "Jangan tembak. Jika ada yang berani menembak, itu akan dianggap sebagai pembunuhan. Perhatikan saat aku menanggalkan seragammu." Sean melihat bahwa tidak ada petugas yang berani mengambil gambar, dan wajahnya berubah menjadi marah. Seperti dia bersiap untuk berbaris ke arah sekelompok petugas polisi untuk merebut senjata dari tangan mereka, dia berkata, "Sialan. Beri aku senjatamu karena kamu tidak berani menggunakannya." Namun, tepat ketika dia mengangkat kakinya untuk bergerak, lengan kanan Jonathan bergerak-gerak, dan sebuah peluru tiba-tiba menembus udara dengan keras untuk bersarang di kaki kanan Sean. Hanya dengan satu tembakan itu, Sean jatuh ke tanah dan mendarat dengan keras di atas lututnya. Jonathan menatapnya dengan dingin dan berkata, "Kamu terlalu banyak bicara. Apakah Anda benar-benar mengira saya menyelamatkan hidup Anda yang menyedihkan di Shadow Dragon Pool karena saya takut pada keluarga Jones? Omong kosong. Saya hanya tidak ingin mengotori tangan saya saat itu." Detik berikutnya, tatapannya menjadi sedingin es saat dia melanjutkan, "Bukankah Fabian pamanmu? Hubungi dia dan suruh dia datang untuk menyelamatkanmu. Ingatlah bahwa saya hanya memberinya 10 menit untuk melakukannya. Hidupmu pada dasarnya akan hilang jika aku tidak melihatnya dalam 10 menit ke depan." Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, dentuman keras lainnya bergema di seluruh ruangan. Jonathan melepaskan tembakan lagi ke arah Sean. Kali ini, peluru itu tertanam di kaki Sean yang lain dan membuatnya tidak dapat digunakan juga. Memanggilnya, "Kamu." Sean memelototi Jonathan dan hampir tidak bisa menahan keinginan untuk mengulitinya hidup-hidup. Sebagai tuan muda dari keluarga Jones, ini adalah pertama kalinya dia mengalami tingkat penghinaan seperti ini di Gypsdale. Tunggu saja. Setelah itu, dia mengatupkan giginya saat dia meraih teleponnya dan memutar nomor. Segera setelah itu, sebuah suara yang agak tua mengangkat dan berkata, "Halo. Paman Fabian, ini aku, Sean. Saya dalam masalah. Tolong kirim orang untuk menyelamatkan saya." Teriak Sean ke telepon begitu panggilan tersambung. "Pelan-pelan. Apa yang terjadi denganmu? Saat ini saya disandera di Gypsdale International Hotel oleh seorang teroris. Dia ingin Anda datang untuk menemuinya secara langsung. Jika Anda tidak berada di sini dalam 10 menit ke depan, dia akan langsung membunuh saya. Tolong datang dan selamatkan saya, Paman Fabian." Sean memohon dengan ketakutan. "Apa? Anda disandera oleh teroris? Dia ingin bertemu denganku secara pribadi," ulang Fabian setelah mengambil dalam situasi Sean. Dia melanjutkan dengan nada yang sangat berbeda, "Katakan padanya bahwa aku akan segera menemuinya dan memastikan dia tidak melakukan gerakan tiba-tiba. Aku akan mengakhirinya jika kau kehilangan sehelai rambut pun di kepalamu." Dengan itu,
Fabian tidak menunggu Sean menjelaskan lebih jauh dan melanjutkan untuk mengakhiri panggilan. Setelah telepon berakhir, Sean tampaknya telah mendapatkan kembali sebagian dari kekuatan dan keberanian awalnya. Bahkan saat dia berlutut tak berdaya di depan Jonathan, dia dengan angkuh berkomentar, "Sebaiknya kamu bijaksana, Jonathan. Anda tahu betul siapa paman saya dan status serta pengaruh apa yang dia miliki. Jika kamu menyentuh sehelai rambutku, langit pun tidak akan cukup untuk menyelamatkanmu." Paman Sean adalah Fabian Jones, Gubernur Gypsdale. Dia hanya orang kedua setelah Raja Perang Barat yang bertanggung jawab melindungi Gypsdale, Jeremy Yates. Karena Jeremy pada dasarnya tidak menonjolkan diri dan datang dan pergi sesuka hatinya, itu membuat Fabian sebagai figur otoritas utama di keseluruhan Gypsdale. Dengan pemikiran tersebut, Sean merasa hanya orang bodoh yang berani menyerang Fabian saat berada di Gypsdale. Bahkan jika surga atau Tuhan sendiri ikut campur, dia tahu bahwa hampir tidak mungkin bagi Jonathan untuk keluar dari situasi sulit ini. Oh, begitu. Yah, saya ingin melihat siapa yang memiliki keputusan akhir terkait masalah di Gypsdale, apakah itu Fabian atau saya? Jawab Jonathan iseng sambil menyalakan rokok dan menatap pintu. Tidak butuh waktu lama, suara sirene polisi tiba-tiba terdengar di luar pintu masuk hotel. Ini segera diikuti oleh kedatangan banyak mobil patroli polisi dan diiringi dengan serangkaian raungan yang menggelegar saat mereka berhenti tepat di depan pintu masuk hotel. Di luar blokade yang dibentuk oleh mobil patroli polisi, beberapa truk tentara telah berbaris di belakang mereka dalam keadaan siaga dan siap untuk bergerak pada saat itu juga. Seluruh kelompok pengawal naga berdiri tegak di depan kereta truk. Kelompok ini mewakili salah satu dari 8 pengawal Asura utama dan telah diinstruksikan oleh kantor Asura untuk menjaga Gypsdale dengan nyawa mereka. Kecuali jika sesuatu yang besar atau kritis akan terjadi, pengawal Spike Dragon hampir tidak pernah bergerak untuk bertindak. Namun, mereka telah diaktifkan hari ini bersama dengan polisi militer. Begitulah ancaman yang dirasakan oleh Jonathan. Mata Sean berkilat penuh kemenangan melihat pemandangan ini. Dia yakin sekarang bahwa Jonathan benar-benar dikutuk. Dia tidak bisa melihat cara apapun yang bisa dilakukan Jonathan untuk keluar dari situasi ini, terutama karena pengawal naga Spike sekarang terlibat. Mereka tidak memiliki belas kasihan untuk dibicarakan dan akan melenyapkan segala sesuatu di jalan mereka. Bahkan jika mereka dihadapkan dengan pasukan 100 salinan Jonathan, itu sama sekali tidak berarti bagi mereka. Mereka bahkan tidak membutuhkan sedikit pun usaha untuk menyingkirkannya. Tiba-tiba, ledakan keras bergema di udara saat pintu besar yang menuju ke hotel ditendang terbuka lebar oleh seseorang di luar. Paman Fabian. Saat pengawal Spike Dragon mengepung seluruh lobi hotel, Sean langsung melihat Fabian di tengah kerumunan. Sean. Setelah mendengar suara Sean, seorang pria parubaya dengan pakaian militer hitam keluar dari belakang pengawal naga sekaligus. Rambutnya agak putih, dan dia sepertinya tidak terlalu tua, tetapi dia memiliki aura yang mengintimidasi secara alami. Dia tidak lain adalah Gubernur Gypsdale, Fabian Jones. Keberadaannya hanya berada di urutan kedua Jeremy Yates, Raja Perang Barat yang menjaga Gypsdale. "Paman Fabian, selamatkan aku!" teriak Sean panik. Saat itu, sekilas, Fabian memperhatikannya kaki kanan keponakan telah ditembus peluru. Wajahnya langsung berubah muram. "Siapa yang melakukan ini?" "Itu dia," teriak Sean segera sambil menunjuk ke arah Jonathan. "Paman Fabian, bunuh dia. Aku ingin dia mati." "Diam." Fabian langsung memelototi Sean ketika dia mendengar Sean mengucapkan kata-kata yang begitu berani di depan begitu banyak orang. Bahkan jika Sean menginginkan kematian Jonathan, dia sama sekali tidak boleh menyatakan keinginannya di depan banyak orang ini. Dengan wajah serius, Fabian mengarahkan pandangannya ke arah yang ditunjuk Sean. Matanya tertuju pada Jonathan. "Jadi kau yang menyuruh Sean meneleponku dan menyuruhku datang dan menemuimu dalam waktu 10 menit. "Betul," jawab Jonathan datar. Namun, begitu dia berbicara, ekspresi Fabian langsung berubah. Mengapa suara ini terdengar begitu akrab? Nyatanya, suara Jonathan sangat familiar bagi Fabian sehingga begitu dia mendengarnya, seluruh tubuhnya bergetar karena refleks. "Tuan Goldstein." Fabian tergagap dalam pidatonya. "Apa masalahnya? Apa kau tidak mengenaliku?" kata Jonathan sambil menatap Fabian dengan tenang.
Dengan satu tatapan itu, yang terakhir begitu ketakutan sehingga kakinya langsung menjadi seperti agar-agar, dan dengan bunyi gedebuk, dia berlutut di depan Jonathan. Saya, Fabian Jones, Gubernur Gypsdale, merasa terhormat bertemu dengan Anda, Tuan Goldstein. Semua orang terdiam sekaligus. Seseorang bahkan dapat mendengar pin drop dalam kesunyian yang memekakkan telinga ini. Ketidakpercayaan memenuhi mata semua orang saat mereka menyaksikan pemandangan yang terbentang di depan mereka. Gubernur Gypsdale, yang berada di urutan kedua setelah Jeremy, Raja Perang Barat, sedang berlutut di depan yang lain. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka akan curiga bahwa mereka telah salah persepsi. Bagaimanapun, Fabian adalah Gubernur Gypsdale. Dia duduk di puncak otoritas. Seluruh Gypsdale berada di tangan belas kasihannya. Bahkan Jeremy, Raja Perang Barat, akan menganggapnya sebagai rekannya. Namun orang yang luar biasa seperti itu berlutut di hadapan seorang teroris, yang berlumuran darah, di depan semua orang. Bagaimana itu mungkin? Sepertinya kamu masih ingat aku. Jonathan tanpa ekspresi menatap Fabian, yang tetap berlutut di hadapannya. Kupikir kau mungkin sudah melupakanku karena sudah lama berada di Gypsdale. Ketika Fabian mendengar kata-kata pria itu, dia langsung menggigil. Dengan panik, dia menjelaskan, bagaimana saya bisa. Bahkan jika saya mati dan berubah menjadi abu, saya tidak akan pernah melupakan Anda, Tuan Goldstein. Jika bukan karena Jonathan berlumuran darah, Fabian tidak akan secara naluriah salah mengira dia sebagai teroris, sehingga gagal mengenali pria saleh itu. Tidak banyak orang di bumi ini yang bisa membuat Fabian ketakutan. Dia bahkan tidak takut dengan 8 raja perang. Namun demikian, ada satu orang yang dia takuti, Asura. Jika bukan karena Asura secara pribadi menugaskan Fabian ke pos ini, hak apa yang mungkin dimiliki Fabian untuk ditempatkan di Gypsdale dengan pangkat setinggi itu? Semua otoritasnya berasal dari Jonathan. Selama Jonathan mengatakannya, Fabian, Gubernur Gypsdale, bisa langsung menjadi sampah paling tidak berharga di bumi. Apakah begitu? Setelah mendengar penjelasan Fabian, Jonathan dengan santai menyalakan rokok, melirik pria parubaya itu dengan acuh tak acuh, dan bertanya, mengapa saya merasa Gypsdale tidak terlihat seperti milik kantor Asura? Sebaliknya, sepertinya itu milik Anda. Bagaimana kalau saya berbicara dengan kantor Asura tentang memberi Anda kepemilikan Gypsdale mulai sekarang? Atau aku bisa menyuruh Jeremy untuk mengeluarkan pasukannya dari Gypsdale, lalu Gypsdale bisa mengumumkan kemerdekaannya besok. Tan Goldstein. Saat Fabian mendengar ucapan Jonathan, kakinya langsung lemas. Wajahnya pucat pasi, dia buru-buru terus memohon, Tuan Goldstein, tolong dengarkan aku. Sebelum Fabian bisa menyelesaikan kata-katanya, Jonathan menyela, cukup. Tidak perlu menjelaskan apa-apa lagi. Saya telah melihat dengan mata kepala sendiri pengaruh dan kekuatan Anda di Gypsdale. Hanya dengan satu panggilan telepon, keponakan Anda dapat melabeli saya sebagai teroris bahkan tanpa satu pun bukti. Bahkan kapten kepolisian pun tidak berani membantah. Fabian Jones, betapa hebatnya kamu. Bagaimana dengan saya serahkan posisi saya kepada Anda, dan Anda dapat mengatur kantor Asura mulai sekarang. Ketika Jonathan mengucapkan kalimat terakhirnya, nada bicaranya menjadi sangat dingin. Berkat itu, Fabian sangat ketakutan sehingga dia langsung membungkuk di hadapan Jonathan. Tan Goldstein, maafkan aku, saya salah. Dia tidak berusaha menyangkal atau membela diri. Sebagai Gubernur Gypsdale, yang ditunjuk secara pribadi oleh Jonathan, Fabian sangat memahami emosinya. Jika dia berani mengatakan sesuatu sebagai pembalasan, kepalanya mungkin akan berputar pada detik berikutnya. Apakah kamu pikir mengatakan bahwa kamu menyesal sudah cukup? Jonathan melirik Fabian dengan ekspresi sedingin es. Ini pertanyaan untukmu. Siapa yang memberimu wewenang untuk memanfaatkan Spike Dragon Guard sebagai dirimu tolong? Apakah Anda tahu kejahatan yang telah Anda lakukan karena melakukannya? Dulu ketika mereka menaklukkan tanah dan menenangkan kekacauan yang melanda, Jonathan telah menetapkan aturan bahwa kantor gubernur dan divisi Raja Perang tidak boleh saling mengganggu. Kantor gubernur akan menangani urusan administrasi, sedangkan divisi Raja Perang akan menangani urusan militer. Tidak hanya itu, kantor gubernur tidak memiliki wewenang untuk mengirim pengawal Asura tanpa izin, divisi Raja Perang juga tidak memiliki wewenang untuk mengganggu apapun yang dilakukan oleh kantor gubernur.
Hukuman yang menimpa siapapun yang melanggar aturan itu adalah kematian. Ya, Fabian berwajah pucat saat keringat dingin menetes di dahinya. Sebagai gubernur Gypsdale, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui kejahatan mengirim pengawal Asura tanpa izin? Namun kamu masih memobilisasi mereka sesukamu. Dalam sekejap, tatapan Jonathan menjadi beku. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Gypsdale adalah milik keluargamu sekarang? Tidak, saya tidak mau. Fabian sangat ketakutan hingga bibirnya bergetar, dan dia tidak bisa berbicara dengan fasih lagi. Sulit membayangkan bahwa gubernur akan setakut ini terhadap orang lain. Apa kamu yakin? Apakah ada sesuatu yang Anda, Fabian Jones, tidak berani lakukan di Gypsdale? Tanya Jonathan dengan suara keras. Goldstein, ini salah paham. Fabian mengklarifikasi dengan panik. Aku benar-benar tidak memobilisasi Spike Dragon Guard sendirian. Hanya setelah saya menerima persetujuan pribadi Raja Perang Barat, saya berani memobilisasi mereka. Saat Jonathan mendengar kata-kata Fabian, wajahnya langsung menjadi gelap. Jeremy menyetujui ini secara pribadi. Katakan padanya untuk datang dan menemuiku. Ya, Tuan Goldstein. Fabian tidak berani ragu sedikit pun. Tanpa sepatah kata pun, dia mengeluarkan teleponnya dan memutar nomor. Setelah beberapa saat, suara kasar terdengar dari ujung telepon. Fabian, ada apa? Datanglah ke Gypsdale International Hotel. Seseorang ingin melihatmu, kata Fabian dengan suara rendah. Siapa yang begitu hebat sehingga aku harus pergi dan menemuinya secara pribadi? Mendengar kata-kata Fabian, orang yang menerima panggilan itu mencibir. Jika mereka ingin melihatku, suruh mereka datang sendiri. Jonathan dengan santai mengambil ponsel Fabian dan berkata dengan tenang, ini aku. Saat Jeremy mendengar suara Jonathan, nada suaranya berubah. Puan Goldstein, kapan kamu datang ke Gypsdale? Mengapa? Tidak bisakah saya datang? Tidak, Puan Goldstein, bukan itu maksud saya. Cepat ke sini dalam waktu 10 menit. Begitu Jonathan menyelesaikan kata-katanya, dia menutup telepon tanpa memberi Jeremy kesempatan untuk berbicara lagi. Ketika panggilan berakhir, seluruh lobi menjadi sunyi senyap. Semua orang menatap Jonathan dengan tatapan kosong. Sedikit ketidakpercayaan yang kuat melintas di mata mereka. Itu Jeremy Yates, otoritas tertinggi di Gypsdale. Dia adalah salah satu dari 8 raja perang dan sosok berpengaruh besar yang berjaga di kota ini. Nyatanya, tidak ada seorang pun di Gypsdale yang berani berbicara dengannya seperti itu, bahkan Fabian Jones pun tidak. Klik. Jonathan dengan acuh tak acuh menyalakan rokok dan menatap Fabian, berkata, apakah Anda berencana untuk membiarkan para prajurit yang Anda bawa ini terus mengarahkan senjatanya ke arah saya? Semua pengawal Spike Dragon, dengarkan. Segera jauhkan senjatamu. Iya Pak, hanya dengan satu perintah itu, semua prajurit berbaju hitam langsung menjauhkan senjata mereka. Namun, ada pandangan kebingungan di mata mereka saat mereka menatap Jonathan. Mereka sangat penasaran dengan identitasnya, bahkan ada yang memiliki beberapa asumsi. Meski begitu, tidak ada yang berani bertanya. 10 menit kemudian, tidak lebih, tidak kurang, pintu utama hotel ditendang hingga terbuka dengan keras. Kemudian, seorang pria parubaya berkulit kecoklatan dengan pakaian militer hijau menerobos masuk ke hotel dengan tergesa-gesa. Goldstein. Begitu dia masuk, Jeremy berlutut di depan Jonathan. Tindakannya langsung menyebabkan kejutan bagi semua orang yang hadir. Mata mereka melebar melihat apa yang telah terjadi. Tidak ada yang menyangka bahwa hal pertama yang akan dilakukan Jeremy Yates, Raja Perang Barat, ketika dia melihat Jonathan adalah berlutut di depan yang terakhir. Bagaimana ini mungkin? Dia Raja Perang Barat. Mengabaikan pandangan semua orang padanya, Jeremy mengangkat kepalanya dan berkata, Tuan Goldstein, kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu ada di Gypsdale? Mengapa? Apakah saya perlu melaporkan kepada Anda tentang kedatangan saya ke Gypsdale? Tatapan Jonathan agak dingin, menyebabkan Jeremy menjadi ketakutan dan bergidik sekaligus. Puan Goldstein, bukan itu yang saya, cukup dengan omong kosong. Sela Jonathan, jawab aku. Apakah Anda ingat saya mengatakan bahwa divisi Raja Perang tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri? Kantor gubernur tidak boleh memobilisasi pengawal Asura tanpa izin dan bahwa mereka yang tidak mematuhi perintah ini akan menghadapi hukuman mati. Ya saya ingat, Jeremy dengan cepat mengangguk. Goldstein,
Kantor gubernur menyatakan bahwa mereka akan mengepung teroris, oleh karena itu mereka meminta bantuan pengawal naga Spike, dan saya menyetujui mobilisasi mereka. Tuan Goldstein, divisi Raja Perang kita pasti tidak mencampuri urusan internal Gypsdale. Mengepung teroris. Setelah mendengarkan penjelasan Jeremy, Jonathan mencibir dan melanjutkan, apakah kamu tahu siapa teroris yang dia maksud? Siapa? Jawab Jeremy dengan ekspresi bingung. Bukankah dilaporkan ada pembunuh gila yang membantai ratusan warga sipil di Gypsdale International Hotel? Di mana dia? Kalimat terakhirnya ditujukan pada Fabian, yang dia lihat saat dia bertanya. Ketika Jonathan mendengar itu, dia langsung berkata, tidak perlu bertanya lagi. Pembunuh gila, yang telah membantai ratusan warga sipil, yang Anda sebutkan adalah saya. Apa? Saat itu, ekspresi Jeremy berubah, dan dia buru-buru menggelengkan kepalanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya memang membunuh orang, tapi mereka bukan warga sipil. Faktanya, mereka adalah ratusan pengedar narkoba. Jonathan dengan tenang menatap Jeremy. Tahukah Anda bahwa ada pasukan swasta dengan ratusan tentara yang berbasis di pinggiran Gypsdale? Tidak, aku tidak. Wajah Jeremy menjadi pucat saat keringat dingin tanpa sadar mengalir di punggungnya. Sebagai Raja Perang Barat yang menjaga Gypsdale, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui tentang pasukan swasta yang terdiri dari ratusan tentara yang muncul di Gypsdale? Lalu apa yang kamu tahu? Tatapan Jonathan menjadi dingin. Sebagai Raja Perang Barat yang menjaga Gypsdale, kamu bahkan tidak tahu bahwa ada pasukan swasta di sekitarmu. Apalagi yang mungkin Anda ketahui? Apakah hari-harimu terlalu damai sehingga kamu melupakan identitasmu? Tan Goldstein, Jeremy membuka mulutnya untuk berbicara, tapi dia menahan lidahnya. Tanpa kata-kata pembelaan untuk dirinya sendiri, Jeremy menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya. Maaf, Tuan Goldstein, ini adalah kesalahanku. Kembali ketika dia mengikuti Jonathan untuk menaklukkan tanah beberapa tahun yang lalu, dia telah mengembangkan kebiasaan untuk mengakui kesalahannya dan menerima hukumannya secara langsung. Tidak ada gunanya mencoba membenarkan dirinya sendiri di hadapan Jonathan. Apakah menurutmu permintaan maafmu cukup? Kata Jonathan sambil menatap Jeremy dengan dingin. Ketika saya pertama kali menempatkan Anda di Gypsdale, itu untuk menghilangkan semua ancaman sebelum mereka memiliki kesempatan untuk berkembang. Bukan untuk Anda datang ke sini dan menjadikan diri Anda raja. Setelah Anda kembali, pergi dan akui kesalahan Anda sebelumnya kantor Asura. Anda tidak diizinkan meninggalkan Yaleviu bahkan satu langkah pun selama 1 tahun. Mulai sekarang, pengawal naga Spike Anda akan berada di bawah Komando Hades. Anda telah dibebaskan dari tugas Anda. Tan Goldstein. Saat Jeremy mendengar bahwa dia telah dipecat, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan matanya memerah. Lagi pula, pengawal naga Spike adalah buah dari darah, keringat, dan air matanya. Mereka mengikutinya dalam perjalanannya untuk menaklukkan tanah, dan mereka telah membantai musuh yang tak terhitung jumlahnya bersama-sama. Sekarang dia harus tunduk dan menyerahkan pasukannya kepada orang lain, itu jauh lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Apa? Kata Jonathan dengan tatapan tegas. Jeremy tidak berani mengatakan sepatah kata pun ketika dia bertemu dengan tatapan Jonathan. Sebaliknya, dia dengan patuh menundukkan kepalanya dan mengakui, ya, Tuan Goldstein. Juga, sebelum kamu meninggalkan kota ini, pastikan kamu menyingkirkan keberadaan 4 keluarga terkemuka di Gypsdale, seperti keluarga Jones. Aku tidak ingin melihat mereka lagi. Apakah itu jelas? Iya Pak, kali ini, Jeremy sama sekali tidak ragu. Tan Goldstein. Ketika Fabian, gubernur Gypsdale, mendengar perintah Jonathan, dia mau tidak mau menoleh untuk melihatnya. Apa masalahnya? Apakah Anda memiliki keberatan? Tatapan Jonathan menjadi dingin seperti es. Tidak. Fabian dengan cepat menggelengkan kepalanya. Aku hanya ingin bertanya apakah kamu bisa menyelamatkan keluargaku. Selama kami diizinkan untuk hidup, saya berjanji bahwa keluarga Jones akan menghilang dari Gypsdale sebelum jam 12 malam ini. Apakah Anda mencoba untuk tawar-menawar dengan saya? Jonathan menatap Fabian dengan dingin. Tidak, saya tidak akan berani. Fabian buru-buru menundukkan kepalanya dan memohon, Tuan Goldstein, saya hanya ingin memohon kepada Anda untuk memberikan kesempatan kepada keluarga Jones untuk bertahan hidup.
Saat ini, dia tahu betul bahwa dia tidak punya kesempatan lagi untuk mengubah pikiran Jonathan. Yang bisa dia lakukan hanyalah mencoba menyelamatkan beberapa ratus nyawa keluarga Jones. Asura tidak pernah menunjukkan belas kasihan. Orang yang penyayang tidak akan bisa memimpin pasukan, dan orang yang baik hati tidak akan bisa berpolitik. Jika Jonathan adalah orang yang penyayang, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk memimpin 8 pengawal Asura untuk menaklukkan dunia dan menenangkan kekacauan. Jonathan dengan tenang menatap Fabian dan berkata, "Saya tidak pernah mengatakan saya menginginkan hidup mereka. Saya hanya berpikir bahwa keluarga Jones sedikit tidak menyadari seberapa besar otoritas yang sebenarnya mereka pegang. Gypsdale adalah Gypsdale kantor Asura. Itu bukan milik keluarga Jones. Keluarga Jones tidak dalam posisi untuk mengendalikan segalanya. Apakah kamu mengerti?" "Ya, saya mengerti." Fabian berlutut. "Terima kasih, Tuan Goldstein, telah memberi kami kesempatan untuk hidup." Jonathan dengan santai berdiri dan memerintahkan, "Kamu tidak perlu terus menjadi gubernur Gypsdale lagi. Setelah malam ini, kembalilah ke Yellowview bersama Jeremy dan klaim hukumanmu dari kantor Asura." Setelah berurusan dengan omong kosong yang cukup, Jonathan melanjutkan, "Saya lelah. Kalian bisa bubar." "Ya, Tuan Goldstein." Fabian dan Jeremy masih berlutut di tanah. Mereka tidak berani bergerak. Berjalan menuju resepsionis hotel, Jonathan bertanya, "Sekarang bisakah saya memesan kamar di hotel ini?" Resepsionis yang tercengang itu mengangguk dan menjawab, Ya. Beri aku 1 kamar dan suruh seseorang mengirimiku 1 set pakaian baru." "Ingat, saya ingin 1 set baru." Jonathan mengeluarkan kartu hitam. "Ada uang di dalam," kata sandinya 60. "Iya Pak." Resepsionis dengan hormat menyerahkan kartu kamar kepada Jonathan tanpa ragu. Suasana tegang di lobi berangsur-angsur hilang hanya setelah Jonathan pergi beberapa saat. "Fabian, ini salahmu, aku dalam kekacauan ini." Jeremy berdiri. Wajahnya menjadi gelap. "Sudah bertahun-tahun sejak saya berlutut di tanah dan dimarahi seperti pengecut. Terakhir kali adalah beberapa tahun yang lalu ketika saya masih menjadi tentara. Saya minta maaf Pak, itu semua salahku." Fabian tidak membuat alasan apapun atas apa yang telah dilakukannya. Dia menggunakan kursi sebagai penopang untuk berdiri dan berkata, "Setelah malam ini, hidupku adalah milikmu. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan untuk saya. Saya akan menggunakan hidup saya untuk memberikan kompensasi kepada Anda." Jeremy memelototi Fabian dan menjawab, "Apa gunanya memiliki hidupmu? Tuan Goldstein benar. Sebagai Raja Perang Barat, aku terlalu tidak berguna untuk berpikir bahwa saya sebenarnya tidak memperhatikan makhluk tentara swasta dibesarkan di dekat Gypsdale. Bagaimana saya bisa terus menjadi Raja Perang Barat? Beruntung orang yang saya temui hari ini adalah Tuan Goldstein. Jika itu adalah Hades yang berdarah dingin, dia mungkin akan mengulitiku hidup-hidup." Hades dari kantor Asura terkenal sebagai orang yang berhati dingin. Ketika 8 raja perang bertempur bersama Asura pada masa itu, beberapa dari mereka selalu ditertibkan oleh Hades. "Ya, jika itu Hades, dia juga akan mengulitiku hidup-hidup." Sedikit kelegaan melintas di mata Fabian. Siapa yang tidak tahu tentang Hades? Orang itu tidak punya hati. Dia hanya untuk kesalahan. Selama bertahun-tahun, gubernur yang tak terhitung jumlahnya telah diakhiri olehnya. "Cukup, berhenti memuntahkan omong kosong. Akui saja ketika Anda melakukan kesalahan dan bersiaplah untuk dihukum karenanya. Anda seharusnya senang bahwa Tuan Goldstein menyelamatkan hidup Anda hari ini." Setelah mengatakan itu, Jeremy tidak mau repot-repot berbicara dengannya lagi. Sebaliknya, dia berbalik untuk melihat puluhan ribu penjaga naga Spike di belakangnya. Dia berteriak, "Spike Dragon Guard, dengarkan. Ayo pergi." "Iya Pak," jawab mereka serempak. Hanya dengan sebuah perintah, pengawal Spike Dragon mengikuti Jeremy keluar dari hotel sambil memegang erat senjata mereka. Dalam sekejap, Hotel Internasional Gypsdale tidak lagi dipenuhi penjaga bersenjata lengkap. Hanya ada Fabian, Shaun, dan beberapa orang yang tersisa. Setelah Jeremy pergi dengan pengawalnya, Shaun, yang menjadi pucat karena ketakutan, bangkit dan menatap Fabian. Dia bertanya, "Paman Fabian, siapa sebenarnya orang yang bernama Tuan Goldstein itu? Mengapa kamu berlutut di hadapannya?" Tamparan. Sebelum Shaun selesai berbicara, Fabian telah mengangkat tangannya dan menamparnya. Tamparan yang jelas dan tajam terdengar, sidik jari merah cerah langsung muncul di wajah Shaun.
Paman Fabian, kamu. Xiaon menutupi wajahnya yang merah dan bengkak. Dia tidak percaya. Sejak muda, Paman Fabian tidak pernah menyentuhku. Hari ini, dia benar-benar menamparku karena orang luar. Dengan tatapan dingin, Fabian mencela, beraninya kau menanyakan latar belakang Tuan Goldstein. Ingat ini. Mulai hari ini dan seterusnya, saya tidak ingin mendengar satu kata pun yang berhubungan dengan Tuan Goldstein dari mulut Anda. Jika kamu berani mengungkit ini lagi, aku akan mematahkan kakimu. Paman Fabian, aku. Xiaon masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Fabian memotongnya, diam. Apakah Anda tidak menyebabkan masalah yang cukup untuk keluarga Jones? Tahukah Anda bahwa dengan satu panggilan telepon, Anda tidak hanya menghancurkan keluarga Jones, tetapi juga saya? Jika Tan Goldstein tidak mengasihani Anda, hidup Anda akan berakhir. Apakah kamu tahu, itu, saya adalah gubernur Gypsdale. Saya berada di puncak masyarakat, hanya yang kedua dari satu orang. Hidup dan mati banyak orang di Gypsdale ada di tanganku. Semuanya hancur sekarang karena panggilan telepon dari Xiaon yang tidak berguna. Apakah dia benar-benar sekuat itu? Xiaon masih menutupi wajahnya. Tidak percaya. Dia mengira Jonathan hanyalah seorang pembunuh psikotik. Karena yang terakhir telah menyinggung perasaannya, masuk akal baginya untuk membalas. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia tahu bahwa Jonathan adalah orang yang hebat. Yang terakhir sangat kuat bahkan pamannya harus berlutut di tempat, begitu kuat, sehingga hanya dengan satu kata, dia bisa menendang keluarga Jones keluar dari Gypsdale. Mendengar pertanyaan Xiaon, Fabian meliriknya dengan dingin. Bagaimana menurutmu? Di dunia ini, menurutmu siapa lagi yang bisa membuat Jeremy dan aku berlutut di tanah? Siapa lagi selain orang itu? Orang itu. Jejak keraguan melintas di mata Xiaon ketika dia mendengar kata-kata Fabian. Namun, di detik berikutnya, ekspresinya berubah drastis. Paman Fabian, kamu bermaksud mengatakan bahwa, hadiah. Xiaon tidak berani menyelesaikan kalimatnya karena hanya ada satu orang yang bisa mendapatkan Jeremy. Yates, Raja Perang Barat, dan Fabian Jones, Gubernur Gypsdale, untuk berlutut pada saat bersamaan. Semalam, Gubernur Gypsdale, Fabian, diberhentikan dari posisinya untuk diperiksa, dan dia harus menunggu perintah lebih lanjut. Adapun Raja Perang Barat, Jeremy Yates, dia akan dipindahkan ke kantor Asura untuk diadili. Begitu saja, 4 keluarga terkemuka Gypsdale musnah. Bahkan pemimpin dari 4 keluarga terkemuka di Gypsdale, keluarga Jones, pun tak luput. Situasi di Gypsdale telah berubah drastis dalam semalam. Seolah-olah gempa bumi telah melanda daerah tersebut. Dalam sekejap, semua orang di daerah itu gelisah. Itu terutama berlaku untuk keluarga terhormat lainnya. Mereka ketakutan karena memang begitu. Takut mereka akan menjadi target berikutnya. Saat terjadi keributan di Gypsdale, Jonathan sedang berbaring di bak mandi kamar presidensial di Gypsdale International Hotel dengan mata tertutup dan beristirahat dengan nyaman. Bahkan, pria seperti dia pun akan merasa lelah setelah menjalani hari yang panjang dan melelahkan. Setelah membersihkan darah di tubuhnya, Jonathan tertidur di bak mandi. Tidak yakin berapa lama dia tidur, dia hanya tahu bahwa langit sudah gelap ketika suara bel pintu membangunkannya. Ding dong, bel pintu terus berdering. Jonathan mengenakan jubah mandi dan membuka pintu. Tan Goldstein, ini pakaian yang Anda minta. Seorang wanita memikat dengan sosok tubuh yang sempurna dan kaki ramping berdiri di pintu. Penampilannya eye-catching. Sayangnya, Jonathan tidak tertarik padanya. Dia mengambil pakaian dan menutup pintu. Itu adalah satu set pakaian kasual yang terlihat baru. Tag masih melekat pada pakaian. Tepat ketika Jonathan hendak berganti pakaian, bel pintu berbunyi lagi. Apa lagi yang kamu mau? Jonathan mengernyit saat membuka pintu. Jika ini adalah barang yang dikenakan biaya, Anda dapat mengurangi jumlahnya dari kartu saya. Mendengar kata-kata Jonathan, wanita seksi itu buru-buru menjelaskan, "Oh, Tuan Goldstein, tolong jangan salah paham. Manajer hotel telah mengirim saya untuk melayani Anda. Karena Anda adalah VIP kami, saya di sini untuk bermalam bersama Anda." Saat dia berbicara, tidak ada rasa malu di wajahnya. Sebaliknya, dia menatap mata Jonathan. Dia percaya bahwa tidak ada pria yang bisa menolaknya. "Kau ingin menghabiskan malam bersamaku?" Ketika Jonathan mendengar kata-kata wanita itu, dia
langsung mengerutkan alisnya. Apakah hotel memiliki layanan khusus semacam ini? Sebelumnya tidak ada, tetapi karena Anda adalah pelanggan kami yang paling berharga, manajer hotel sengaja mengatur layanan ini untuk Anda. Kami hanya akan menyediakan layanan ini untuk tamu terpenting kami. Wanita yang memikat itu mengedipkan mata. Oh, jadi layanan seperti apa yang Anda berikan? Jonathan menatap wanita yang memikat itu dengan rasa ingin tahu. Wanita itu tidak tampak tua. Dia tampak seperti berusia pertengahan 20-an. Karena wanita itu merawat kulitnya dengan baik, kulitnya bagus, dan dia mengenakan gaun ketat yang memperlihatkan lekuk tubuhnya. Dengan riasan ringan pada fitur wajahnya yang indah, dia sama sekali tidak kalah dengan selebriti wanita papan atas. Saya dapat menawarkan apapun yang dapat Anda pikirkan. Wanita itu tersenyum menggoda. Tan Goldstein, apakah Anda berencana membiarkan saya berdiri di depan pintu? Bagaimana menurutmu? Mata Jonathan langsung menjadi dingin. Beritahu manajer Anda bahwa jika dia terus menawarkan layanan semacam ini di hotel, dia akan berakhir di penjara seumur hidupnya. Dengan itu, Jonathan membanting pintu hingga tertutup. Oh, wanita, jika saya mau, banyak sosialita dan selebritas wanita akan rela tidur dengan saya atas permintaan saya. Mengapa saya membutuhkan seseorang untuk memberi saya layanan ini? Tan Goldstein, sekali lagi, suara wanita itu terdengar di luar pintu. Sedihnya, dia hanya mendengar jawaban dingin dari Jonathan. Orang di luar pintu terdiam. Tak lama kemudian, Jonathan mendengar langkah kaki tergesa-gesa saat wanita itu dengan cepat meninggalkan tempat itu. Setelah dia pergi, Jonathan berganti pakaian baru. Dia kemudian mengambil Heavensward dan berjalan keluar dari kamar kepresidenan. Lobi hotel sudah kembali ke keadaan damai dan tenang. Beberapa resepsionis sedang duduk dan mengobrol dengan gembira. Namun, ketika mereka melihat Jonathan mendekati mereka, mereka langsung berhenti tersenyum dan segera berdiri. Tan Goldstein, saya ingin memeriksa. Jonathan menyerahkan kartu kunci ke resepsionis. Tan Goldstein, apakah kamu akan pergi sekarang? Ketika resepsionis mendengar kata-kata Jonathan, sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Sebelumnya hari ini, mereka mendapat kabar bahwa tidak peduli berapa lama Jonathan berencana untuk tinggal di hotel, mereka tidak akan mengambil 1 sen pun darinya. Selain itu, mereka harus memberinya perawatan terbaik. Oleh karena itu, mereka tidak dapat memahami mengapa Jonathan memutuskan untuk check out, karena dia bahkan tidak menginap di hotel. Iya, sambil membalasnya, Jonathan mengeluarkan kartu bank hitam dan menyerahkannya ke resepsionis. Berapa totalnya? Saya akan membayar dengan kartu saya. Beberapa resepsionis menggelengkan kepala dengan cemas. Tan Goldstein, manajer telah memberitahu kami bahwa hotel kami akan membayar semua pengeluaran Anda. Tidak ada yang berani mengambil kartu bank Jonathan. Itu karena mereka telah melihat Gubernur Gypsdale dan Raja Perang Barat berlutut di hadapan Jonathan pada sore hari. Selain itu, Jonathan memarahi keduanya tanpa ampun. Tidak perlu untuk itu, kata Jonathan datar. Berapa harganya? Anda dapat menggesek kartu saya dan mengambil uang dari sana. Tapi, sebelum resepsionis sempat mengucapkan sepatah kata pun, Jonathan menyela, saya meminta Anda untuk memotong uang dari kartu saya. Jangan buang waktuku. Baiklah, Tuan Goldstein. Atas kata-katanya, resepsionis tidak berani menunda pembayaran lebih jauh. Salah satunya langsung mengambil kartu bank dan memproses pembayaran. Beberapa menit kemudian, sistem menunjukkan bahwa transaksi berhasil. Seorang resepsionis muda mengembalikan kartu bank kepada Jonathan dengan kedua tangannya dengan hormat. Tan Goldstein, pembayaran berhasil. Oke, Jonathan mengangguk dan mengambil kembali kartu banknya dengan santai. Setelah itu, dia keluar dari Gypsdale International Hotel. Begitu dia keluar dari hotel, teleponnya berdering. Halo, Tan Goldstein, apakah Anda sudah sampai di Gypsdale? Apakah Anda berhasil menemukan barang yang Anda cari? Jonathan mendengar suara Hades datang dari ujung telepon. Saya tidak. Apa Jeremy sudah kembali? Tanya Jonathan dengan tenang. Iya, dia telah kembali. Saya pernah mendengar tentang situasinya. Tuan Goldstein, bagaimana rencana Anda untuk menghadapinya? Kurung dia selama setahun. Untuk saat ini, Anda akan bertanggung jawab atas pengawal naga Spike. Jika dia mengetahui kesalahannya setahun kemudian,
kami akan mengembalikan Spike Dragon Guard kepadanya. Jika tidak, kami akan membiarkannya membusuk di penjara Crimson Utara seumur hidup. Dimengerti, Tuan Goldstein. Tentu saja, Hades tidak berani mengomentari perintah Jonathan. Dia bertanya, bagaimana dengan Fabian Jones? Apakah kamu membutuhkan aku untuk mengajarimu segalanya? Suara Jonathan menjadi dingin. Jika saya harus melakukan semuanya secara pribadi, mengapa saya membutuhkan kantor Asura? Ya, Tuan Goldstein, saya mengerti sekarang. Terintimidasi oleh kata-kata Jonathan, Hades tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Namun, setelah Hades menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba Jonathan berkata, suruh seseorang untuk memesankanku tiket pesawat. Saya ingin pergi ke Gronga malam ini. Gronga. Mendengar itu, Hades berkata dengan heran, Tuan Goldstein, kamu ingin pergi ke Gronga? Itu benar. Jonathan menyalakan sebatang rokok dan berkata, apakah kamu tidak tahu sejak awal? Aku tahu, tapi aku tidak menyangka akan begitu cepat. Jonathan telah mengatakan bahwa masalah dengan Hunters Guild tidak memerlukan campur tangan setelah latihan tembakan langsung berakhir dan bahwa dia akan menanganinya secara pribadi. Namun, dia tidak menyangka Jonathan akan bergerak setelah hanya beberapa hari. Apakah ini cepat? Kata Jonathan dengan santai. Saya perlu menagih hutang di Gronga selama saya di sana. Keluarga Hansley di Gronga berutang lebih dari 1 miliar, dan sudah waktunya untuk mendapatkannya kembali. Tidak mudah untuk tidak mengembalikan uang saya. Tan Goldstein, bagaimana kalau aku meminta pengawal Spike Dragon menggunakan helikopter militer untuk mengirimmu ke sana? Tanya Hades dengan suara rendah. Gronga mungkin tidak sepenuhnya berada di bawah kendali kantor Asura, tetapi setidaknya secara nama, kantor Asura yang bertanggung jawab atasnya. Apalagi ada pasukan kantor Asura yang ditempatkan di sana. Lebih nyaman pergi ke sana menggunakan helikopter militer. Tidak perlu untuk ini. Jonathan menolak. Minta saja seseorang untuk memesan tiketnya. Ya, Tuan Goldstein. Panggilan berakhir. Setelah menelepon, Jonathan menghentikan taksi dan menuju Bandara Internasional Gipsdale. Setengah jam kemudian, taksi berhenti di Bandara Internasional Gipsdale. Saat Jonathan keluar dari mobil, dia menerima notifikasi pemesanan tiket di ponselnya. Pesan itu berbunyi, jam 10 malam. Penerbangan AZ369. Terbang kelas 1 di kursi nomor 1. Jonathan melihat pesan di ponselnya dan berjalan menuju terminal. Sekitar 10 menit kemudian, Jonathan naik ke pesawat dengan tiketnya. Ponselnya mulai berdering saat dia duduk di kursinya. Halo, Jonathan. Kamu ada di mana? Kata suara akrab seorang wanita dari ujung telepon. Jonathan tidak perlu melihat layar ponselnya untuk melihat siapa yang menelepon begitu dia mendengar suaranya. Saya di pesawat. Ada apa, Bibi Sofia? Di dalam pesawat. Anda kembali ke Yellowview. Nada suara Sofia berubah ketika dia mendengar bahwa Jonathan ada di pesawat. Dia terkejut. Tidak, aku tidak akan kembali untuk saat ini, kata Jonathan datar. Mau kemana kalau tidak ke Yellowview? Gronga, Gronga. Ada perubahan dalam nada suara Sofia. Apa yang akan kamu lakukan di Gronga? Aku punya beberapa hal untuk ditangani. Jonathan tidak menyebutkan masalah dengan Hunters Guild dan keluarga Hansley di Gronga kepada Sofia. Dia mengubah topik dan berkata, mengapa kamu tiba-tiba meneleponku? Apakah sesuatu terjadi di Yellowview? Tidak, apa yang bisa terjadi dengan Lydia di sini? Sofia kecewa saat mendengar itu. Jonathan akan pergi ke Gronga dan tidak kembali ke Yellowview. Dengarkan aku, Jonathan. Lydia luar biasa. Dia hanya menggunakan kurang dari setengah bulan untuk mengendalikan aset yang ditinggalkan oleh 4 keluarga terkemuka. Mengapa saya tidak menyadari bahwa dia sehebat ini sebelumnya? Apakah begitu? Maka Anda telah menemukan harta karun. Jonathan tertawa dan melihat jam tangannya. Bibi Sofia, aku akan berbicara denganmu lain kali. Pesawat akan lepas landas. Kita akan bicara lagi saat aku kembali ke Yellowview. Baiklah. Berhati-hatilah dan selamat melakukan perjalanan. Sofia berkata dan menutup telepon, dan pesawat lepas landas. Di tengah kegelapan, pesawat berangsur-angsur naik, dan pemandangan di bawah menjadi kabur. Pemandangan di luar jendela juga menjadi gelap. Selamat malam untuk semua penumpang. Selamat datang di penerbangan AZ369 menuju Bandara Internasional Gronga, berangkat dari Gipsdale. Harap kencangkan sabuk pengaman Anda, dan kami akan menyediakan makanan dan air sebentar lagi.
Hubungi kami jika Anda membutuhkan bantuan. Seluruh awak kabin siap melayani Anda. Semoga perjalanan Anda menyenangkan, kata seorang awak kabin dengan suara lembut. Setelah itu, lampu di pesawat meredup. Awak kabin mengulangi pesan tersebut dalam bahasa Austronesi dan Harfusian, dan pesawat pun terdiam. Halo Pak, selamat datang di kapal. Saya kepala awak kabin, dan saya akan siap melayani Anda. Seorang pramugari berseragam hitam tersenyum dan berjongkok di depan Jonathan. Suaranya manis, dan dia memiliki sosok yang seksi. Dia terlihat lebih menggoda dengan seragam pramugari. Permisi Tuan, apakah Anda ingin memiliki sesuatu untuk dimakan atau diminum? Pramugari berjongkok di tanah dan menatap Jonathan. Perlakuan khusus di kelas 1 memberi penumpang rasa superioritas. Beri aku air putih saja, kata Jonathan acuh tak acuh. Segera Pak. Tidak ada tanda-tanda jijik ketika pramugari mendengar bahwa dia hanya menginginkan segelas air. Orang-orang seperti dia terbiasa melayani semua jenis penumpang di kelas 1 setelah lama bekerja. Orang miskin tidak akan mampu membeli tiket kelas 1. Puan, apakah Anda perlu mengganti sepatu? Pramugari tidak segera pergi tetapi mengeluarkan sepasang sandal katun dari laci di bawah dan meletakkannya di depan Jonathan. Apakah kamu membutuhkan aku untuk membantumu berubah menjadi mereka? Tidak apa-apa, tolak Jonathan dengan tenang. Baiklah, Tuan, ada juga anggur dan sampahnya di kapal. Hubungi saja aku jika kau butuh sesuatu. Pramugari bangkit setelah mendengar kata-katanya dan berbalik untuk pergi, meninggalkan Jonathan sekilas tentang punggungnya yang menawan. Setelah dia pergi, Jonathan dengan santai berbaring di sofa dan berencana untuk menutup mata. Namun, dia melihat wajah yang dikenalnya saat dia akan berbaring. Jonathan tidak terlalu mengenalnya, tapi dia pernah melihatnya di televisi dan di iklan. Saya pikir dia disebut Juliana Smith atau sesuatu. Dia adalah selebritas wanita tingkat kedua. Jonathan memiliki kesan padanya karena pernah ada seorang kepala keluarga terkemuka yang mengirim fotonya kembali ke Yellowview. Dia juga mengatakan dia bisa tidur dengan Jonathan malam itu jika yang terakhir menginginkannya. Namun, Jonathan tidak tertarik dengan wanita gampangan seperti dia. Secara alami, dia tidak membiarkannya tidur dengannya. Saat itu, Juliana sedang meringkuk di sofa seperti anak kucing yang malas. Rambut panjangnya menutupi bahunya, dan topeng hitam menutupi separuh wajahnya. Meski begitu, kecantikannya terlihat jelas. Matanya yang mempesona, terutama, menggoda dan eksotis. Dia terlihat lebih cantik daripada di foto. Itulah kesan pertama Jonathan terhadap Juliana. Dalam foto-foto itu, dia tampak seksi dan mempesona. Namun, pada saat itu dia meringkuk di sofa dan terlihat seperti anak kucing yang malas. Auranya menyendiri, dan dia tampak mengintimidasi dan tidak bisa didekati. Namun, Jonathan masih belum tertarik padanya. Dia hanya meliriknya sekilas sebelum dia menutup matanya dan terus tidur. Saat dia menutup matanya, dia tiba-tiba mendengar suara laki-laki datang dari sampingnya. Maaf, Tuan, bisakah Anda bertukar tempat duduk dengan saya? Tidak, jawab Jonathan. Dia tidak repot-repot membuka matanya. Puan, saya memiliki sesuatu yang perlu saya diskusikan dengan wanita yang duduk di sebelah Anda. Silakan bertukar tempat duduk dengan saya. Setelah pria itu mendengar penolakan Jonathan, nada suaranya langsung berubah menjadi dingin. Selain itu, dia terdengar seolah-olah sedang memberi perintah kepada Jonathan. Aku berkata tidak. Jonathan sedikit mengernyit dan akhirnya membuka matanya. Pria parubaya di depannya mengenakan jas hitam dan mengenakan kacamata berbingkai emas. Dia tampak seperti pria yang santun, tetapi sikapnya sombong. Pria itu menatap Jonathan seolah-olah dia tidak meminta Jonathan untuk pindah tempat duduk. Sebaliknya, dia memperlakukan Jonathan seolah-olah Jonathan yang meminta bantuan. Apa yang salah denganmu? Setelah mendengar jawaban Jonathan, pria itu tampak tidak senang. Aku hanya memintamu untuk bertukar tempat duduk denganku. Itu hanya bantuan kecil. Lagi pula, itu sama saja bagimu dimanapun kamu duduk, bukan? Jim. Saat Juliana yang sedari tadi meringkuk di sofa mendengar perkataan pria itu, dia langsung hilang kesabaran dan membentaknya. Kemudian, dia menoleh ke Jonathan dan berkata, "Maaf, Tuan. Manajer saya tidak baik dengan kata-katanya. Jika dia menyinggung Anda, saya minta maaf atas namanya." Juliana, kenapa kamu minta maaf padanya? Mendengar permintaan maaf Juliana, manajernya, Jim Gilbert,
langsung terlihat muram, dan dia berkata, saya hanya memintanya untuk bertukar tempat duduk dengan saya. Dia tidak akan rugi dan dapat dengan mudah menyetujui permintaan saya, tetapi dia menolak. Mengapa Anda meminta maaf padanya? Menurut pendapatku, dia hanya seorang brengsek yang sombong. Jim, melihat Jim tidak berhenti mengeluh, Juliana mau tidak mau menembaknya dengan tatapan tajam. Setelah itu, dia dengan cemas menoleh ke Jonathan dan berkata, Tuan, saya benar-benar minta maaf. Cukup, Anda tidak perlu menjelaskan kepada saya. Sebelum Juliana sempat menyelesaikan kalimatnya, Jonathan melambaikan tangannya dan langsung memotongnya. Mulai sekarang, aku tidak ingin mendengar sepatah kata pun dari kalian berdua. Apakah kamu mengerti? Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, dia menatap mereka dengan dingin. Kemudian, dia menoleh ke Jim, yang terlihat pahit, dan berkata, dan kamu. Jika Anda tidak tahu cara menonton Anda mulut, mungkin Anda harus berbicara lebih sedikit. Kalau tidak, saya akan memastikan bahwa Anda tidak akan dapat berbicara selama sisa hidup Anda. Apa maksudmu? Setelah Jim mendengar ancaman Jonathan, ekspresinya tiba-tiba berubah. Bukankah aku sudah membuat diriku jelas? Jonathan melirik Jim dengan dingin dan berkata, tutup mulutmu dan pergilah. Kamu, mendengar itu, Jim ingin mengamuk, tetapi Juliana mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Jim, sebaiknya kau pergi saja. Kami akan berbicara tentang kontrak setelah kami mendarat. Berhenti mengganggu penumpang lain. Huff. Setelah gangguan Juliana, Jim tidak berani membuat keributan. Tidak punya pilihan, dia mengejek, menembak Jonathan melirik, dan kemudian berbalik untuk pergi. Saat dia berjalan pergi, dia dengan marah bergumam, ada apa dengan dia? Jika kita berada di Gypsdale, aku pasti sudah memberinya pelajaran sejak lama. Beri aku pelajaran. Jonathan melirik Jim dengan dingin dan tidak peduli dengannya. Dia hanya anak kecil, seharusnya aku tidak terganggu dengan pria seperti dia. Jika dia menggangguku lagi, aku akan menyingkirkannya. Tidak perlu bagi saya untuk membuang waktu berbicara dengannya. Puan, saya benar-benar minta maaf. Manajer saya tidak pandai berbicara. Jika Anda tersinggung olehnya, saya minta maaf atas namanya. Setelah Jim pergi, Juliana buru-buru melepas topengnya dan meminta maaf kepada Jonathan. Tidak perlu, berhentilah menggangguku. Meski Jonathan melihat wajah Juliana, dia diam saja acuh tak acuh padanya. Dia bahkan tidak tertarik untuk meliriknya lagi. Saya telah bertemu banyak wanita cantik, termasuk selebriti wanita. Dulu ketika saya mengalahkan musuh dalam pertempuran dan menaklukkan seluruh negeri, banyak selebritas wanita memohon kepada bos mereka untuk membiarkan mereka naik ke tempat tidur saya supaya mereka bisa menjadi wanita Asura. Oh baiklah, melihat Jonathan yang jelas tidak mau berbicara dengannya, Juliana dengan patuh menutup mulutnya. Namun, begitu Jonathan menutup matanya, dia hanya bisa mengintip ke arahnya. Pria ini sangat tampan, dan dia terlihat muda. Dia terlihat seperti baru saja lulus kuliah. Aura dinginnya membuatku ingin melihatnya lebih baik. Seolah-olah tidak ada di dunia ini yang bisa menggoyahkannya. Dia terlihat tenang dan tenang seolah-olah semuanya ada dalam kendalinya. Sayangnya, dia mungkin adalah putra dari keluarga kaya yang tidak pernah menderita sehari pun dalam hidupnya. Mungkin dia berpikir bahwa dunia adalah tiramnya. Dia mungkin tidak tahu bahwa begitu dia kehilangan perlindungan keluarganya, dia akan dipaksa menghadapi orang-orang kejam di dunia. Juliana menghela nafas dan memakai kembali topengnya. Setelah itu, dia bangkit dan berjalan menuju tempat duduk Jim yang ada di belakangnya. Tujuan kunjungannya ke Gronga adalah untuk menandatangani kontrak pengesahan. Meskipun bayarannya rendah, itu adalah satu-satunya pilihannya. Di mata orang lain, Juliana adalah bintang terkenal yang menjalani kehidupan luar biasa dan memiliki banyak penggemar. Orang akan berpikir bahwa dia adalah seorang mega bintang. Namun, dia sendiri tahu bahwa dia bukanlah seorang megastar. Sebaliknya, dia hampir tidak bisa mempertahankan reputasinya sebagai B-lister. Awalnya, dia mengira bisa mengandalkan keahliannya sendiri untuk menjadi terkenal. Namun, seiring berjalannya waktu, dia menyadari bahwa dia menjadi terkenal hanya karena perusahaan hiburan menginvestasikan banyak uang padanya. Dia hanya terkenal ketika atasan ingin dia menjadi terkenal. Jika atasan ingin menghancurkannya, dia akan kehilangan ketenarannya dalam sekejap. Dia mungkin tidak dapat menandatangani kontrak pengesahan tunggal.
Harga mempertahankan ketenarannya adalah mengikuti semua pengaturan atasan. Dia harus menandatangani setiap kontrak pengesahan yang diinginkan atasannya, dan dia dipaksa untuk menghadiri setiap makan malam pertemuan yang diatur atasannya untuknya. Jika atasan ingin dia menemani atau tidur dengan seorang taipan atau pria kaya, dia harus melakukan apa yang mereka katakan. Saat itulah dia benar-benar mengalami sisi gelap industri hiburan. Awalnya, Juliana tidak mau mengalah dan menolak menghadiri rapat makan malam perusahaan berkali-kali, apalagi tidur dengan orang-orang besar. Tidak mungkin dia setuju dengan itu. Namun, harga yang harus dia bayar karena tidak mematuhi perintah atasan adalah penghapusan dukungannya. Dia bahkan tidak bisa bergabung dengan variety show. Selama setahun penuh, perusahaan hiburan tidak memberinya sumber daya apapun. Pada akhirnya, dia berjuang bahkan untuk membayar sewanya. Tanpa pilihan yang tersisa, dia mengajukan untuk mengakhiri kontraknya dengan perusahaan hiburan dan berencana untuk pergi ke Gronga untuk memulai dari awal. Oleh karena itu, perjalanannya ke Gronga adalah untuk menguji pilihannya. Jika dia gagal debut lagi, dia tidak punya pilihan selain meninggalkan industri, pulang, dan menjadi streamer wanita. Saat itu, Juliana teringat sehari sebelum dia keluar dari perusahaan entertainment. Bosnya menunjuk hidungnya dan berkata, "Juliana, biar saya perjelas. Begitu Anda meninggalkan perusahaan, Anda akan kehilangan segalanya. Kamu pikir kamu siapa? Seorang mega bintang. Bahkan jika Anda seorang megastar, Anda masih harus mengikuti pengaturan atasan dan minum serta tidur dengan klien kami. Beraninya kau bertindak sombong di depanku. Juliana, saya sedang menunggu hari di mana Anda akan berlutut di hadapan saya dan memohon bantuan saya." Saat Juliana memikirkan hal itu, matanya memerah. Dia dengan cepat melangkah menuju kamar kecil. Namun, tepat ketika dia membuka tirai, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang tajam menekan pinggangnya. Setelah itu, dia mendengar suara serak datang dari belakangnya. "Jangan bergerak, saya membajak pesawat ini, membajak pesawat ini." Wajah Juliana jatuh begitu dia mendengarnya. Baru pada saat itulah dia melihat seperti apa pria di belakangnya. Dia memiliki janggut, mata merah, dan lingkaran hitam di bawah matanya seolah-olah dia tidak tidur selama berhari-hari. Terlebih lagi, dia memiliki rambut panjang berminyak yang membuatnya terlihat ceroboh dan sesat. "Lebih baik jika kamu tutup mulut. Jika tidak, saya tidak dapat menjamin bahwa saya tidak akan menembak kepala Anda dengan pistol di tangan saya." Pria berminyak itu menodongkan pistol ke punggung Juliana saat dia dengan berani menilai Juliana. Nafsu dalam tatapannya terlihat jelas. "Saya belum pernah bertemu wanita cantik seperti itu dalam hidup saya. Terlebih lagi, saya berdiri sangat dekat dengannya." Memikirkan hal itu, lelaki berminyak itu mau tidak mau bersandar di dekat rambut Juliana dan menarik napas dalam-dalam. Seperti yang diharapkan, bahkan rambut wanita cantik pun berbau harum. "Apakah kamu sudah cukup?" Saat itu, Juliana berusaha keras meredam amarahnya. "Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan menghadapi pembajakan pesawat ketika saya sudah sangat putus asa. Apakah Tuhan sengaja membuatku menderita?" "Belum." Pria berminyak itu menggelengkan kepalanya dan menatap Juliana dengan penuh nafsu sambil berkata, "Sayang sekali kita berada di pesawat. Kalau tidak, aku akan senang melihatmu telanjang. Anda mungkin terlihat lebih seksi tanpa pakaian apapun." Memikirkannya saja sudah cukup untuk membuatnya bergairah. "Diam." Juliana menggigit bibir bawahnya dan merasa sangat terhina. Sebelum dia meninggalkan perusahaan hiburan, dia adalah seorang megastar terkenal. Namun, setelah dia keluar dari perusahaan, dia berjuang bahkan untuk membayar sewa. Yang lebih buruk, dia digoda oleh pria berminyak di depan umum. "Kau ingin aku tutup mulut?" Setelah mendengar perkataan Juliana, pria berminyak itu langsung menjilat bibirnya dan berkata, "Bagaimana kamu berencana membungkamku? Bagaimana kalau kamu menekan bibirmu ke bibirku?" "Kamu." Seketika, Juliana merasakan perutnya mual, dan dia merasa mual dan jijik. "Wanita cantik, jika aku tidak memiliki sesuatu yang penting untuk ditangani, aku akan melepas pakaianmu dengan benar sekarang, menyeretmu ke kamar kecil, dan bersenang-senang denganmu." Pria berminyak itu menjilat bibirnya dan menjadi lebih tak kenal takut. "Jangan berani-berani." Mendengar itu, Juliana melotot padanya. Dia menggigit bibirnya begitu keras hingga hampir berdarah. Namun, tanggapannya gagal membuatnya takut.
Sebaliknya, itu membuatnya bergairah. Tiba-tiba, lelaki berminyak itu mengulurkan tangan dan meraih baju Yuliana. Coba aku, jangan sentuh aku. Yuliana secara naluriah ingin mundur, namun detik berikutnya, tirai kabin kelas 1 dibuka. Setelah itu, manajernya keluar dari situ. Yuliana, kemana kamu pergi? Kenapa kamu lama sekali? Jim. Ketika dia melihat Jim keluar dari kabin kelas 1, dia buru-buru memanggilnya. Namun, detik berikutnya, pistol diarahkan ke kepala Jim. Jangan bergerak, jangan ucapkan sepatah kata pun dan angkat tangan. Apa yang kalian coba lakukan? Ketika Jim melihat pistol diarahkan ke kepalanya, dia langsung panik. Bagaimana menurutmu? Pria berminyak itu menatap Jim dengan dingin dan menendang perutnya. Apakah Anda pernah mengalami pembajakan? Membajak. Mendengar itu, Jim sangat ketakutan hingga tidak berani bernapas. Jangan tembak. Saya akan memberikan apapun yang Anda inginkan. Jangan bunuh aku. Pecundang yang tidak berguna. Ketika pria berminyak itu melihat betapa pengecutnya Jim, dia memandangnya dengan jijik. Pergi ke sudut dan turun. Oke. Setelah mendengar kata-kata pria berminyak itu, Jim mengangkat tangannya dan dengan patuh berjongkok di sudut yang ditunjuk pria itu. Saat dia berjongkok, dia melihat cukup banyak penumpang lain di kabin kelas ekonomi juga berjongkok di tanah. Orang-orang itu mengangkat tangan dan berjongkok di sana dengan patuh. Tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Di belakang mereka ada 6 pembajak lain yang memegang senjata. Saat itu, para pembajak sedang menunjuk ke arah punggung penumpang. Melihat itu, Jim membatu dan tidak berani mengalah. Anda, pergi dan jongkok di sana. Pada saat itu, pria berminyak itu akhirnya mengendurkan tangannya yang tadi untuk merobek baju Yuliana. Kemudian, dia mengarahkan pistol ke kepalanya dan berkata, saya ingin pria bergerak ke kiri dan wanita bergerak ke kanan. Anda punya 1 menit untuk mengikuti perintah saya dan jongkok kembali. Di bawah todongan senjata, Yuliana tentu saja tidak berani berkata apa-apa lagi. Demikian pula, puluhan orang di kabin kelas ekonomi juga diancam, dan mereka tidak berani bersuara. Dalam waktu kurang dari 1 menit, penumpang di kabin kelas ekonomi sudah berjongkok di kedua sisi. Mulai sekarang, tidak ada yang diizinkan untuk membuat suara. Serahkan ponsel, dompet, dan semua barang berharga yang Anda miliki. Setelah Yuliana berjongkok, seorang pria botak dengan senapan mesin ringan di tangannya mengangkat senjatanya dan mulai memberi perintah. Setelah dia memberi perintah, salah satu bawahannya langsung mengeluarkan tas yang sudah dia siapkan sebelumnya. Kemudian, dia mulai mengumpulkan barang-barang berharga para penumpang satu per satu. Mereka menyita kalung, telepon, cincin, gelang, bahkan anting-anting para penumpang. Segala sesuatu yang berharga diambil dari para penumpang. Seluruh proses tidak berlangsung lama karena tidak ada yang berani berbicara atau bergerak, apalagi melawan. Beberapa menit kemudian, bawahan tersebut membawa tas tersebut dan menghampiri Yuliana. Sekarang giliranmu. Bawahan menunjuk ke tas, lalu ke Yuliana. Niatnya jelas. Setelah ragu-ragu sejenak, Yuliana memasukkan ponsel, anting-anting, dan semua perhiasannya ke dalam tas. Hanya itu yang dia tinggalkan. Sejak dia meninggalkan perusahaan hiburan, dia berhenti menerima penghasilan. Saya sudah berjuang untuk membayar sewa. Bagaimana saya bisa memiliki barang-barang mahal? Apakah ada yang lain? Bawahan itu menatap Yuliana dan bertanya. Itu saja. Yuliana menggelengkan kepalanya dan menutupi dadanya. Namun, ketika bawahan itu melihat reaksinya, dia mengambil langkah besar ke depan, meraih kerah baju Yuliana, dan bertanya, apa yang ada di lehermu itu? Tidak ada yang berharga, itu hanya jimat. Yuliana buru-buru menjelaskan. Ibunya, yang telah meninggal beberapa tahun yang lalu, memberinya jimat ketika dia berusia 5 tahun. Yuliana sudah memakainya sejak berusia 5 tahun dan belum pernah melepasnya sebelumnya. Potong omong kosong. Setelah mendengar ucapan Yuliana, bawahan itu langsung mengulurkan tangan dan menarik rantai amulet di leher Yuliana. Rantai itu putus hampir seketika, dan jimat itu jatuh ke tanah. Sialan, ini benar-benar jimat. Penghinaan melintas di mata bawahan ketika dia melihat item di tanah. Dia mengangkat kakinya dan menginjaknya. Kupikir itu adalah barang berharga yang kamu sembunyikan. Pertanda buruk. Jejak kaki hitam tercetak di jimat setelah dia menginjaknya. Jangan sentuh itu.
Yuliana menangis ketika melihat apa yang dilakukan bawahannya. Dia buru-buru mengambil jimat dari tanah. Dia kemudian dengan hati-hati menghapus jejak kaki dan mengikatnya kembali ke lehernya. Jimat itu adalah satu-satunya kenang-kenangan yang dia miliki dari ibunya. Yuliana, kamu baik-baik saja. Manajer Yuliana, Jim, bertanya dengan suara rendah setelah bawahannya pergi. Mantan memperhatikan bahwa mata Yuliana merah. Saya baik-baik saja. Yuliana menggelengkan kepalanya. Jim, apakah ada cara bagiku untuk melarikan diri? Melarikan diri? Apa yang Anda pikirkan? Jim tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arah Yuliana setelah mendengar kata-katanya. Apakah menurutmu kita sedang syuting acara TV? Melarikan diri? Kemana kita bisa pergi? Lompat dari pesawat? Mereka mungkin akan menembaki kita. Kita akan jatuh dan hancur berkeping-keping. Selain itu, apakah Anda tidak melihat senjata di tangan mereka? Jika saya berani bergerak, mereka mungkin akan mengubah kepala saya menjadi keju Swiss. Tetapi, Yuliana mencoba protes, namun kata-katanya dipotong oleh Jim. Tapi apa? Biarkan aku memberitahu Anda. Lakukan saja apa yang mereka katakan dengan patuh. Lakukan apa yang mereka perintahkan. Jika mereka dalam suasana hati yang baik, mereka bahkan mungkin membiarkan kita mempertahankan hidup kita. Lalu, bagaimana dengan kontrak pengesahan kita? Yuliana tiba-tiba teringat bahwa kontraknya ada di dalam kopernya. Dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan jika para pembajak mengambilnya. Nona selebritas besar, tolong pikirkan keadaan kami sebelum Anda berbicara. Apakah ini benar-benar waktunya untuk mengkhawatirkan kontrak yang buruk? Sekali lagi, Jim tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya setelah mendengar kata-kata Yuliana. Sebaiknya kau berdoa agar kita bisa keluar hidup-hidup, daripada khawatir tentang kontrak pengesahan. Yuliana membuka mulut untuk menjawab, tetapi pada akhirnya dia menelan kata-katanya. Dia hanya bisa menghela nafas. Jim benar, saya hanya perlu khawatir tentang kontrak pengesahan jika saya berhasil keluar hidup-hidup. Kalau tidak, apa tujuan memiliki kontrak? Beberapa saat kemudian, setiap penumpang di kabin kelas ekonomi disuruh menyerahkan barang berharga mereka. Tidak ada pengecualian. Setelah para pembajak selesai mengosongkan kabin dari barang-barang berharga, mereka mengalihkan perhatian mereka ke kabin kelas 1. Kamu, bawa beberapa orang dan pergi ke kabin kelas 1. Pria botak itu menunjuk salah satu bawahannya dengan senjatanya. Setelah menerima perintah, bawahan melakukan apa yang diperintahkan dan bergegas menuju kabin kelas 1. Jim mencibir dengan dingin ketika dia melihat pemandangan itu dari tempat bertenggernya di sudut. Dia bertanya, Yuliana, apakah menurutmu bocah itu akan kurang ajar seperti sebelumnya? Jika dia terus bersikap sombong, dia mungkin akan melakukannya menemui ajalnya. Para pembajak tidak sebaik saya. Ketika Jim berpikir tentang bagaimana Jonathan akan berakhir dalam situasi yang sama dengan mereka dan bahwa yang terakhir akan diberi pelajaran oleh para pembajak, dia sejenak diliputi kegembiraan. Dia hampir tidak bisa menghentikan senyum gembira menyebar di wajahnya. Jim tidak peduli dengan kesejahteraannya sendiri. Dia puas selama Jonathan menderita. Kebahagiaan pribadinya dibangun di atas penderitaan Jonathan. Jim, menurutku itu bukan sikap yang baik, kata Yuliana saat melihat ekspresi sombong dan gembira di wajah manajernya. Dia mengerutkan alisnya dengan jijik. Sudah cukup buruk kami harus menghadapi para pembajak. Bagaimana mungkin Jim ingin nasib yang sama menimpa yang lain? Apakah ada yang salah? Jim mencibir mendengar kata-kata Yuliana. Bukankah dia bertingkah seperti bajingan sombong barusan? Jika bukan aku, tapi orang lain, dia pasti sudah dipukuli sejak lama. Oh, Jim, tepat ketika Yuliana hendak berbicara, dia menyadari bahwa pria berminyak yang sebelumnya mengancamnya dengan pistol diam-diam mendekatinya. Kamu datang denganku, pria itu memerintahkan. Dengan pistol di tangannya, dia menunjuk Yuliana. Kemana kau membawaku? Saya tidak ingin pergi. Yuliana tanpa sadar menutupi dadanya dengan erat saat dia melihat pria itu. Bagaimana menurutmu, gadis cantik, menurutmu aku akan membawamu kemana? Jelas, aku akan membawamu ke kamar kecil jadi aku bisa bersenang-senang denganmu. Pria berminyak itu menatap Yuliana dengan senyum sinis. Cara dia memandangnya cabul. Aku tidak akan pergi. Yuliana buru-buru mundur. Namun, tidak ada tempat untuk melarikan diri dari cengkeramannya. Pria itu menjambak rambut Yuliana dengan kasar.
Dia kemudian mengarahkan senjatanya ke kepalanya, berkata, sebaiknya kamu tidak bergerak dengan gegabah. Saya tidak bisa menjanjikan di mana peluru akan mendarat. Jim, selamatkan aku. Yuliana meminta bantuan Jim saat rambutnya dijambak oleh pria berminyak itu. Namun, Jim pura-pura tidak melihat. Ia memalingkan pandangannya, tak berani menatap tatapan Yuliana. Apakah kamu bercanda? Anda ingin saya menyelamatkan Anda? Bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Dengan kepalaku. Jika dia benar-benar membuat marah para pembajak, dia tidak hanya tidak bisa menyelamatkan Yuliana, tetapi dia juga akan terjebak dalam masalah. Jim, jejak keputusasaan melintas di mata Yuliana ketika dia melihat Jim bahkan tidak mau memandangnya. Jim adalah orang yang menangani pekerjaan sambilan di kru film, tetapi dia sangat pekerja keras dan bijaksana. Oleh karena itu, Yuliana menjadikannya manajernya. Ketika dia mengakhiri kontraknya, dia tidak lupa untuk mengakhiri kontraknya juga. Dia telah membayar sejumlah besar uang untuk biaya pemutusan hubungan kerja. Terlepas dari semua yang telah dia lakukan untuknya, sekarang dia dalam masalah, Jim bahkan tidak mau memandangnya. Yuliana, tolong jangan salahkan aku. Aku benar-benar tidak bisa menahannya. Jim meliriknya dengan cepat sebelum menghindarinya mata. Dia kemudian berbalik. Dia tidak lagi menatapnya. Hei, gadis cantik, ikut denganku. Tidak ada orang lain yang akan menyelamatkanmu malam ini. Pria berminyak itu tersenyum cabul dan meraih baju Yuliana. Dia menariknya ke kamar kecil. Pembajak lain di belakang. Pria berminyak itu juga tersenyum sedih. Jangan lupa biarkan aku mengambil giliran sesudahnya. Aku belum pernah bermain dengan wanita cantik seperti itu sebelumnya. Aku juga ingin mencobanya. Tunggu giliranmu. Tanpa basa-basi lagi, pria gendut itu mulai menarik-narik baju Yuliana. Jangan sentuh aku. Yuliana menunduk dan mengamati bagaimana dia bergerak. Dia mengambil keuntungan dari kesalahannya dalam perhatian dan menggigit tangannya. Alasan Yuliana keluar dari industri hiburan adalah karena dia tidak ingin menjadi permen tangan seseorang. Dia tidak mau dipaksa tidur dengan orang. Namun, dia naik pesawat itu dan sekarang harus menderita penghinaan dari kelompok pembajak itu. Dia lebih baik mati daripada menyerah pada mereka. Beraninya kau menggigitku. Ekspresi pria berminyak itu menjadi gelap saat dia menatap bekas gigitan di punggung tangannya. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Yuliana. Kamu menggigitku, karena kamu sepertinya tidak menyukai kamar kecil, bisakah? Kita mulai dari sini saja. Dia meraih pakaian Yuliana segera setelah dia selesai berbicara. Dengan sobekan keras, jaket Yuliana tercabik-cabik. Jangan mendekat. Yuliana mundur ketakutan. Ada lusinan orang di kabin, tetapi tidak ada yang berani membantu. Tidak ada seorang pun di sana yang mau berusaha keras untuknya. Tepat ketika pria berminyak itu mencengkeram Yuliana dan hendak merobek pakaian yang dikenakannya di balik jaket, tiba-tiba terdengar suara tembakan dari kabin kelas 1. Itu segera diikuti oleh sosok gelap yang terbang keluar dari kabin kelas 1.